Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Ayo, Fajri. Siap, gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, masuk semua. Anak-anak, apakah sudah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Tidak tahu. Oke, hari ini kita akan belajar bab baru, materi baru terkait perbandingan trigonometri. Coba, pernahkah kalian dihadapkan pada suatu kondisi yang mengharuskan menghitung suatu objek yang sangat tinggi tanpa kalian memanjat? Pernah nggak? Kalian disuruh menghitung bangunan yang tinggi banget, tapi kalian nggak manjat. Nah, pernah nggak? Pernah. Gimana cara kalian mengukurnya? Kira-kira. Tanpa memanjat. Nah, ayo tanpa memanjat. Nah, misalkan kita mau mengukur tiang listrik. Nah, tiang listrik kan tinggi banget kan? Nah, mengukur tiang listrik. Nah, bagaimana caranya tanpa tangga? Coba gimana? Dengan apa? Apakah ada rumusnya? Atau bagaimana? Meterannya ditinggikan Bu atau gimana? Nah, saat seperti itu, di kondisi itu, kita menerapkan apa? Perbandingan trigonometri untuk mengukur tinggi, mengukur kemiringannya, itu nanti kita gunakan di situ. Nah, untuk kita memahami perbandingan trigonometri ada beberapa tujuan yang nantinya harus kita capai, ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sisi depan, sisi samping, dan sisi miring pada segitiga siku-siku melalui pengamatan contoh dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan konsep perbandingan trigonometri sin, cos, tan melalui masalah kontekstual dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan serta menghitung perbandingan trigonometri dari masalah kontekstual. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengimplementasikan konsep perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah kontekstual dengan benar. Itu nanti 4 tujuan yang akan kita capai di pertemuan kali ini. Coba perhatikan atap rumah atau struktur bangunan yang ada di sekitar kalian. Bentuknya seperti apa? Segitiga. Nah, iya seperti limas. Mengapa para arsitek atau tukang bangunan itu harus presisi, harus sama dalam membuat bangunannya itu? Kenapa ya? Tidak jomplang. Ya, betul sekali.
Iya, iya. Yang biasanya kita gunakan umumnya apa? Derajat. Satu putaran, satu lingkaran itu berapa derajat? 360 derajat. Oke, 360 derajat. Nah, sekarang kuadran. Kuadran. Dalam koordinat kartesius, ini sebuah apa? X, Y. Kuadran 1 itu ada di bagian mana? Bagian atas. Atas, sini, kanan. Kanan. Oke, ini kuadran 1. Kuadran 2 di mana? Sebelahnya. Sebelahnya. Kuadran 3 Bawahnya. Bawahnya. Yang ini kuadran 4. Nah, kuadran 1 sudutnya 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, seperti ini tadi. Segitiga siku-siku. Sudut yang ini 90 derajat. Kuadran 2 90 sampai 180 derajat. Sudutnya nanti dari sini sampai sini, sampai sini. Sampai sini ya. Lurus 180 derajat. Kuadran 3 sampai sini, kuadran 4 sampai sini 360 derajat. Oke? Oke. Tuh, contohnya 35 derajat ada di kuadran berapa? Kuadran 1. Kuadran 1 di area sini ya. Iya. 280 derajat di kuadran berapa? 4. 4 apa 3? 3. 280. 4. Kuadran 4 ya. 270 sampai 360. Oke. Iya. Oke. Tadi sudah digambar sama Mbak Fatika. Segitiga siku-siku. Misalkan di sini A, B, C. Atau kalau digambar seperti itu boleh. Oke? Nah, sekarang ada yang namanya sin, ada yang namanya cos, ada yang namanya tan. Apa itu? Apa itu? Sin itu depan dibagi miring. Misalkan sudut yang menjadi patokan A, sin A berarti sudut yang menjadi patokan A. Depan, sisi depannya A mana? B, C. Miring, miringnya mana? AC. Paham? Sin depan dibagi miring. Cos samping dibagi miring, sampingnya mana? AB, sampingnya sudut A ini. AB dibagi miring A, AC. Sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, dalam perbandingan trigonometri ada 5 sudut istimewa. Berapa saja? Sudut berapa saja? 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Oke, kalau Bu Guru tanya, cos 60 derajat berapa? Setengah. Setengah. Oke. Kotan 30 derajat. Akan 3. Akan 3. Paham sampai sini? Bisa? Nah, kenapa sih kok ada sudut-sudut istimewa? Itu akan mempermudah kita dalam menghitung melalui konsep perbandingan trigonometri. Di sini Bu Guru
berbeda meter dan sentimeter harus dirubah dulu. Iya. Nah, kita mencari tinggi yang bendera dulu. Melalui apa? Tan 30 derajat. Sesuai itu sudut elevasinya. Tan 30 derajat. Terusnya tan tadi apa? Berapa? Bagi samping. Tan 30 derajat. Depannya kita misalkan dengan T. Sampingnya 90 meter tadi. Nah, kita hitung ketemu T-nya 45 akan 3. Kemudian kita mencari tinggi tiang benderanya dengan cara jarak mata dion ditambah dengan 45 akan 3 ini tadi. Oke, Bu Guru mau tanya, kenapa kok 1,2 meter ditambah 45 akan 3 meter ini enggak ada kelanjutannya? Masih bisa dihitung lagi enggak? Tidak. Kenapa? Karena berbeda itu ada akarnya dan tidak. Berbeda. Dalam penjumlahan yang bisa dioperasikan hanya yang akarnya sama. Nah, Bu Guru mau kasih rumus untuk mempermudah sampai menghafal sin cos tan-nya tadi gimana? Nah, sin demi apalagi ada yang tahu nggak? Cos sami. Pinter semua. Tan desa. Sin depan dibagi miring, cos samping dibagi miring, tan depan dibagi samping. Bisa? Bisa. Oke. Setelah Ibu jelaskan sekilas terkait perbandingan trigonometri, ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Sudah paham semua ya? Iya. Kalau sudah, Ibu mau membagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Mau berhitung atau langsung satu deret? Langsung satu deret saja. Oke, satu deret. Ini ya, satu deret satu kelompok, satu deret satu kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Oke? Oke. Silakan berkumpul berikan dengan kelompoknya masing-masing. Iya, boleh. Sudah dapat membaca kerjanya semua setiap kelompok? Sudah. Dibuka halaman kedua. Yang pertama, berdoa dulu sebelum mengerjakan. Yang kedua, tulis nama anggota dan kelompok, nama anggota kelompok dan kelas pada bagian sampul KPD depan nanti ya. Yang ketiga, baca dan pahamilah secara instruksi yang diberikan di LKPD dengan cermat sebelum mengerjakan soal. Yang keempat, apabila ada yang kurang jelas, silakan bertanya kepada guru. Yang kelima, kerjakan setiap soal pada LKPD dengan cara diskusi dengan kelompoknya. Kerjakan di LKPD pada kolom yang telah disediakan. Waktunya 5 menit. Ya, waktu untuk mengerjakan LKPD 5 menit. Nanti kalau sudah langsung bilang. Oke? Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Boleh mulai mengerjakan, ditulis namanya dulu, nama kelompoknya.
Ya Bu, ada yang main HP Bu. Ada yang main HP. Iya. Siapa? Yusuf. HP-nya dimasukkan dulu ya. Waktunya pelajaran tidak boleh main HP. HP-nya ditaruh dalam loker dulu. Oke. Sudah selesai belum? Ya. Sudah. Oke, siapa yang mau maju perwakilan? Satu kelompok, satu anak saja. Iya. Oke, yang kelompok dua siapa? Oke, silakan maju berdua, ditulis di papan tulis yang sudah disediakan Bu Guru sini. Kelompok satu di sini, kelompok dua di sampingnya sini. Mana ya? Ya, kelompoknya sini ya. Oke. Kira-kira dari kelompok satu dan kelompok dua, jawaban mana yang benar? Kelompok satu apa kelompok dua? Dari soalnya tadi, Ina berdiri 8 meter dari sebuah pohon. Ia melihat puncak pohon tersebut sehingga membentuk sudut 45 derajat. Sudut elevasinya ya, 45 derajat. Jika tinggi Ina 120 cm, maka tinggi pohon tersebut berapa? Yang mana? Yang benar? Kelompok satu apa satu? Kelompok satu. Apa bedanya dengan kelompok dua? Yang mana? Iya, yang tingginya itu kan dirubah ke meter. Tingginya dirubah ke meter. Yang kelompok dua? Enggak. Sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, tadi kita sudah mempelajari materi perbandingan trigonometri. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada. Perbandingan sin cos tan. Ada kaitannya dengan sin cos tan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Apa aja tadi yang kita pelajari? Ada sudut-sudut istimewanya, ada berapa sudut istimewanya? Berapa tadi ada? Ada 5, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sin cos tan, rumusnya tadi gimana? Sin demi sani coba bagi miring cos sami bagi miring tan desa bukan dari samping. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Guru mau memberikan link kuis. Anak-anak bisa mengerjakan kuis itu maksimal 2 hari setelah pembelajaran hari ini. Berarti hari apa? Hari Sabtu. Maksimal Sabtu jam 12 malam ya. Silakan dikerjakan. Oke? Coba Bu Guru kirim dulu. Sudah masuk? Sudah. Pembelajaran hari ini menyenangkan, menyedihkan, atau bagaimana? Menyenangkan, asik. Pembelajaran hari ini cukup dulu sampai di sini. Silakan ditutup dengan doa ketua kelasnya. Yang gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini kurang lebihnya itu.
Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam